Wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah. Hadis yang sekarang akan sama kita dengarkan, hadis yang ke-48. Saya nggak tahu persis nama kitabnya Arba'in. Rupanya banyak versi. Ada Arba'in memang 40, ada Arba'in 42. Bahkan lihat-lihat di apa itu ada Arba'in khusus buat anak-anak. Cuma belum lihat. Barangkali hadisnya cerita tentang anak-anak. Nah, ini hadis Arba'in yang kita lihat rupanya sampai 50. Alhamdulillah sudah sampai ke 48. Ya, kita mulai. An Abdullah ibni Umar. Dari Abdullah putra Umar. Umarnya ya Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, Arba'un, ada 4 perkara gitu kurang lebih. Man kunna fihi kana munafiqan. Man kunna fihi, pahami nahunya, kana. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Siapa yang 4 itu fihi padanya, baru hi-nya keman kembalinya. Kalau mau gampangnya sih gampang. Siapa memiliki salah satu 4 sifat ini, gitu. Tapi budaya Arab nggak begitu. Man kunna, siapa yang sifat-sifat itu ada pada dirinya, gitu. Kalau budaya kita, siapa yang memiliki sifat itu, gitu. Kana munafiqan. Kana munafiqan, jawab dari man, syarat. Maka dia berarti munafik. Munafik kata benda. Kata kerjanya apa? Nafaqa yunafiqu, munafik. Maknanya masih ingat, insya Allah beda. Antara yang menggunakan kata kerja dengan yang menggunakan kata benda. Di sini pakai kata benda. Kalau kata benda itu udah profesi. Kalau kata kerja bisa jadi dia bukan profesi. Kita semua bisa menyanyi, tapi kan bukan penyanyi. Itu bedanya. Berbohong sama pembohong beda. Ya, ini dipakai karena munafikan. Mukmin sama yu'min sama amanu beda. Karena munafikan. Waman kanat fihi khaslatun minhunna. Siapa? Lagi-lagi nih struktur Arab. Kanat isimnya khoslatun. Barang siapa. Barang siapa. Terus sifat salah satu di antara sifat yang 4 itu fihi, ada padanya, gitu. Bahasa kita, siapa yang memiliki salah satu 4 sifat tadi, maka karena isimnya khoslah lagi. Sifat munafik itu fihi, ada padanya. Terus lekat. Hatta yada'aha, sampai dia sendiri meninggalkannya. Di antara sifat munafik umpamanya bohong.
Maka selama bohong menjadi kebiasaan, khoslah itu pada mulanya artinya kebiasaan. Karena kebiasaan maka jadi sifat. Sehingga ketika kita ketemu kata khoslah, selalu diartikan sifat. Ya, kebiasaan maka menjadi sifat. Ya udah sifatnya begitu. Pada mulanya kebiasaan. Maka barang siapa yang memiliki kebiasaan munafik, salah satu dari 4 yang ada, udah dia disebut munafik. Sampai kapan? Hatta yada'aha. Sampai dia meninggalkan sifat itu. Kalau sifat dimaksud bohong, dia akan tetap lekat memiliki sifat munafik selama dia bohong. Dalam kategori sifat munafik ada curang nggak? Nggak ada. Tapi curang itu akarnya adalah bohong. Bohong itu akar dosa. Maka Nabi bersabda, Ra'sus zunub al-kazib. Dia wanti-wanti di sini. Apa itu? Idza haddasa kadzaba. Apabila bicara kadzaba, bohong. Bohong kan bahasanya matang itu udah mentahnya, yaitu tak antara kata, ucapan dan fakta. Bohong. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Janji. Janjinya 10 juta tenaga kerja. Akhlafa. Dia salahi. Akhlafa dari kata kholaf. Kholaf itu belakang. Khalifah itu pengganti. Namanya pengganti di belakang. Maka ada janji padahal dia ingat dia belakangkan. Belakangkan artinya dilupakan. Karena dibelakangkan maka lupa. Karena lupa maka mananya akhlafa, disalahi. Menyalahi janji jadi. Wa idza khasama fajaro. Apabila khosoma pada mulanya bermusuhan. Khosoma saling bermusuhan. Maka dalam konteks kinian bersaing. Kalau ada lomba, maka dalam konteks meraih juara, itu peserta yang lain adalah musuh yang harus dikalahkan. Nah, khosem itu. Dalam dunia bisnis, khosem itu artinya diskon. Loh, apa hubungannya dengan musuh? Diskon itu dikejar seperti halnya musuh dikejar. Kembali ke sini. Wa idza khosama fajaro. Fajaro zolam. Apabila bersaing, zolim dia. Curang. Nah, kalau kata orang udah sebel. Bukan curang. Pemilihannya belum, tapi yang jadi presidennya, pemenangnya sudah diketahui. Umpamanya. Ya, itu ciri munafik. Wa idza ahada ghadar. Ahada berjanji. Ya. Nah, di sana ada wa'ada akhlafa. Ahada. Janji juga. Janji yang lebih formal. LBIQ bahasa Arabnya ma'had, lembaga. Ma'had dari kata ahida, janji. Ma'had tempat janji. Bukan formal itu. Oke, resmi. Atas nama pemerintah umpamanya janji. Mau memperbaiki jalan. Mau memakmurkan rakyat. Itu ahdun. Oke. Maka ma'had isi makan. Artinya tempat janji.
Si murid janji belajar, si guru janji ngajar, si pengurus janji membantu kebutuhan proses belajar ngajar. Jadi substansinya janji juga, cuma lebih resmi. Apabila saling berjanji antar negara, antar bangsa, antar partai, antar dia pemerintah dan rakyat, jadi godaro. Godaro ditinggalkan. Maka sering kita dengar dari zaman dulu Orde Baru, menjelang pemilu ada kampanye. Habis udah jadi ditinggal umat Islam. Bahasa ungkapan pada waktu itu umat Islam mah kerjanya tukang dorong doang, dorong mobil mogok. Udah bunyi itu mesinnya kabur ditinggal. Munafik ya. Umat Islam lagi udah berkuasa dicaci maki, ngapain di majelis taklim. Tuh anak suami nggak pada diurus. Pesantren tutup aja, nggak ada gunanya. Zaman modern orang-orang udah sampai bulan masih ngapal Quran aja. Gitu ya. Udah pas datang masaknya suruh milih, disanjung-sanjung, dirayu-rayu, disumbang-sumbang. Di balik itu semua ada janji. Pas sudah jadi, godaro, munafik. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau lihat surat Al-Baqarah ayat 8 ya sampai 20, itu Allah cerita tentang kelompok manusia yang ketiga, yaitu munafik. Jauh lebih bahaya ketimbang orang kafir. Makanya ayatnya lebih banyak. Lebih bahaya. Maka munafik yang luar biasa dahsyatnya, hampir-hampir mendekati kafir, bahkan bisa jadi kafir, itu lebih dahsyat. Ya, keingkaran mereka terhadap Allah. Kalau orang ingkar sudah kafir. Munafik kulitnya iman, dalamnya kafir. Tuh kan bahaya. Ya. Sehingga Al-Quran menggambarkan ciri-ciri munafik itu bukan cuma yang sekedar di hadis saja. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Allah tahu nggak si A, si B, si C-nya? Tahu. Tapi kalau kajian bahasa, saking taunya plus saking susah ditebaknya, maka Allah saja menyebut ayatnya pakai wa minan nasi mayyaqulu. Wa minan di antara manusia. Dia tahu si A si B-nya tapi nggak disebutin karena kata bahasa ya itu menginformasikan susah ditangkapnya. Atas dasar itu maka dalam kehidupan ini berumah tangga, bermasyarakat, apalagi berbangsa bernegara, susah sekali. Sehingga tak berlebihan kalau kita melihat jika ada seperti hadis seperti ini dan yang lainnya, Allah mungkin mengingatkan kepada kita, hati-hati gitu. Paham itu? Iya. Nanti kita tanya jawab ya. Berikutnya Bu yang ke 49. Iya.
An Umar ibn al-Khattab. Kalau tadi dari anaknya, ini bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari mana dia? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi, qala, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Launya syarat. Seandainya kalian bertawakal. Ini sebenarnya perintah. Kalau kajian balaghah, betapapun ini khobar, maksudnya perintah, bertawakal. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sepenuhnya, sebenarnya, la razaqakum, pasti Allah memberi rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana dia memberi rizki kepada burung. Taghdu khamasan, taghdu berangkat, terbang. Khamason dengan perut kosong. Wataruhu bitonan, pulang perutnya udah penuh, kenyang. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala Tirmizi hasan sahih. Banyak perawinya. Kita nggak terlalu punya kepentingan untuk menganalisis perawi yang ujung-ujungnya kesimpulannya dhaif apa sahih, nggak ada kepentingan. Tapi kita lihat isinya dan alhamdulillah masuk kategori sahih. Substansinya hadis ini cerita tawakal. Ya. Seandainya kalian bertawakal. Kata tawakal udah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Wakil. Bertawakal berarti berwakil. Bapak Ibu, anak-anak kita umpamanya masuk kerja ke kementerian tertentu, tes nggak lulus. Kebetulan punya saudara berpengaruh dalam proses penerimaan itu. Apalagi si menteri, pejabat tinggi. Kita berwakil sama dia supaya dilulusin. Pertanyaan, lulus apa enggak? Lulus. Lulus. Bukan soal lulusnya yang dibicarakan ini. Berwakilnya. Itu makna berwakil. Maka ketika kita berwakil kepadanya untuk melihat proses kelulusan, kita tenang itu. Kagak, nggak mikirin apa-apa. Persis kayak burung berangkatnya perut kosong, pulangnya udah kenyang. Udah gue yang wakil. Kalau bepergian, apalagi haji, sekarang nih udah banyak berangkat haji. Keluar rumah doanya yang dibaca, Bismillahi tawakkaltu. Emang disuruh. Haji aku yang ngundang, kata Allah. Maka aku berkewajiban menjamin keselamatan, kesehatan, kelancaran, kemudahan. Jamin. Nah, itu pasti dong. Si A diundang sama si B. Apalagi orang penting. Oh, dijamin. Ngundang Ustadz Abdus Somad, jamin perjalanannya sampai di tempat aman, sampai pulang lagi. Allah yang ngundang jamaah haji. Undangan itu dipilih. Maka logikanya dia menjadi bertanggung jawab untuk menjamin semua. Keselamatan, kebutuhan, kemudahan, kesehatan. Tapi apa kata Allah? Aku ajari
supaya aku menjamin. Ada mekanisme, ada komunikasi batin antara engkau, wahai manusia, hambaku padaku. Apa itu? Keluar rumah baca itu. Tuh melalui Nabi. Bismillahi tawakkaltu. Apa artinya? Atas nama Allah, aku berwakil kepada engkau. Menjaga keselamatanku, menjaga kelancaran urusanku, memudahkan melakukan manasik hajiku di tanah sucimu, semua prosesi, tuh aku berwakil kepadamu. Jadi tenang apa enggak? Maka Al-Quran kalau udah begitu emang bilang faiza azamta fatawakkal 'alallah. Diberi tuh burung itu azam itu, maka dia berpasrah tawakal. Tapi lagi-lagi terkait tawakal hubungannya dengan walimah safar pergi haji. Iya, aku pasti jamin. Tapi jangan lupa itu rumah dikunci. Tuh jadi sinkron antara hakikat dan syariat. Tapi juga jangan lupa pamit, nitip sama tetangga. Kayak begitu penjagaan Allah yang kita berwakil kepadanya. Ya, akhirnya bukan bertawakal itu bukan cuma soal pergi dari rumah, keluar rumah, tapi segala urusan. Maka di sini hadisnya lau annakum tatawakkalun tuh memberikan suntikan batin yang luar biasa mujarab. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau berangkat haji keluar rumah baca doa, belum bertawakal seandainya rumahnya nggak dikunci. Maka hakut tawakul ada pada kunci rumah titip sama tetangga. Ya, kebutuhan selama kita berhaji ditinggalkan di rumah. Itu namanya tawakul. Belajar tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh bertawakal. Berangkat ke LBQ naik kereta, nyebrang sana, nyebrang sini, naik ke lantai sekian. Kan semuanya Allah yang menjamin itu. Kadang nggak terpikirkan. Dan itu pasti atau tidak? Pasti. Maka terkait hadis ini, rupanya tawakal itu hubungannya dengan rizki. Udah kebayang rizki. Pengangguran. Udah lama di PHK. Bangun tidur subuh, Allah udah bilang, bertawakal. Bertawakal pasti itu. Jauh lebih kemungkinan besar mendapatkan rizki ketimbang dia tidak keluar rumah. Paham maksudnya? Umpamanya di PHK, udah nggak punya kerjaan. Dapur nggak ngebul. Dalam konteks hadis ini bertawakal mencari rizki, maka syariatnya bangun tidur subuh berdoa keluar rumah. Itu Allah udah perhatikan, keluarnya saja udah dihitung usaha. Kemana? Silaturahim. Silaturahim, apalagi yang ada di hati itu rizki, kerja. Udah sampai ke rumah temen, ngobrol sana, ngobrol sini, umpamanya, si teman memberi jalan. Nah di sana lagi butuh tenaga. Itu maksudnya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la rozaqakum. Maka Allah pasti akan memberi rizki. Ada kios, bangun tidur, buka. Jauh lebih memungkinkan datangnya rizki Allah ketimbang tidak dibuka.
itu baru ya. Kayak apa kepastiannya? Kepastiannya kamayar zukut tayro. Seperti halnya dia memberi rizki kepada burung. Pergi perut kosong, pulang sudah kenyang. Umpamanya daerah kita persawahan. Padi sudah menguning. Pertanyaan, banyak burung apa enggak? Banyak burung. Udah, bukan itu yang mau diceritain. Dia makan kenyang. Udah kenyang, udah. Kembali ke sangkarnya, pulang. Pertanyaan mendasar. Lagi makan banyak sekali itu padi di sawah. Bagi burung, ada pikiran bekal apa tidak? Ada pikiran bungkus apa tidak? Ada pikiran berkat apa tidak? Ada yang pada tidur semua ya. Hah? Sementara manusia itu kalau lagi tahlilan pikirannya berkat. Paham? Coba itu bayangkan. Kita hubungkan dengan tawakal. Siapa yang lebih bertawakal? Burung. Ketimbang manusia. Kan jadi malu. Akhirnya terkait tawakal, maka Allah menjadikan burung sebagai contoh. Gak usah burung lah, yang lain juga. Makan selesai, udah gak ada pikiran bekal. Kita beli kulkas buat apa itu? Buat minggu depan. Ya, belajar kita merenung. Gitu kurang lebih. Ya Allah alam bisawab. Itu tawakal. Tawakal. Berwakil. Berwakilnya nggak tanggung-tanggung pada Allah. Berwakil menjaga keamanan bukan kepada satpam. Satpam nggak ada apa-apanya. Apalagi kepada ajudan. Ya, apalagi ajudannya dia bertemu sama istrinya nggak tahu. Selesai. Ada lagi yang lain. Berikutnya nih satu lagi lah. Nih, menutup ya. Al-Hadisul Khamsun yang ke-50. An Abdullah ibni siapa ini? Busr. Bazar. Oh, Busr. Kala dia berkata, si Abdullah bin Busr ini berkata, dia berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi rojulun, bukan dia, seorang laki-laki. Terus bilang pada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat. Syariat Islam, ibadah dalam Islam banyak banget. Berat alaiya. Fababun natamassaku bihi jami. Ternyata kami berpegang teguh pada satu ajaran saja, satu bab saja dalam syariat Islam, jami, manfaatnya, faedahnya, maknanya itu menyeluruh. Qala, lalu Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Apa itu yang menyeluruh? Yaitu lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah, itu udah mencakup semuanya. Ini memberi informasi tentang kedudukan zikir. Maka memahami makna zikir, bahwa zikir tidak terbatas pada yang di lidah atau di hati. Oleh karena itu zikir aspeknya sama dengan iman.
Aspek iman pertama di hati, membenarkan. Kedua di lidah, mengucapkan. Yang ketiga fil arkan, di raga, mengamalkan. 3 aspek. Nah, zikir juga begitu. Pertama di hati, terus di lidah, dan kemudian juga fil arkan. Ketika fil arkan, maka zikir tidak mungkin dilakukan tanpa ilmu. Pakai ilmu. Ilmu nggak datang sendiri. Dia dicari dengan sungguh-sungguh. Kalau konteksnya sekolah, kuliah perlu uang. Maka dia perlu mencari uang. Kalau uang didapat sesuai yang dibutuhkan, maka dia perlu bersyukur. Dia bersyukur. Apa bersyukur itu? Imtisal. Lakukan semua yang diperintah. Kalau sholat hakikatnya adalah syukurnya. Kalau puasa adalah hakikatnya syukurnya. Berkelebihan rizki dia berangkat haji itu adalah syukurnya. Lalu berinfak adalah syukurnya. Gitu. Bahkan dari waktu yang diberikan oleh Allah benar-benar dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah syukurnya. Syukur itu bagian kecil dari zikir. Maka boleh jadi kalau pangkal segala kebaikan syariat Islam itu semua syariat adanya pada zikir. Dan ketika saja zikir penuh ilmu dengan makna yang seluas-luasnya, kan Al-Quran juga menyebutnya itu sebagai ulil albab. Orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Kita bertanya, siapa itu ya Allah? Dijawab oleh ayatnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Plus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus apa ya? Layatil ulil Hah? Layatil ulil albab. Itu mah sebelumnya. Kan kita bertanya, siapa ulil albab? Itu bayu arat berikutnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hadza batila. Tuh, itu dia hakikat zikir. Gak bisa tanpa ilmu. Dengan ilmu, maka harus dicari. Ilmu gak datang sendiri. Boleh jadi kalau Nabi bersabda bahwa satu bab saja dikuasai dalam syariat Islam yang begitu banyak, maknanya mencakup semua aspek ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Bihadzal lafaz. Nah, ada tanya silahkan. Kir. Ayo. Siapa mau tanya? Kalau mau. Kalau enggak ya saya pulang duluan. Ini sudah habis Ustadz, mau gimana sambungannya? Ntar saya tanya itu direktur. Iya, ini apa namanya belajar sepanjang masa. Yes. Harus ada. Nanti apakah ke Bulughul Maram? Hadis juga Bulughul Maram pembabannya itu, bab-babnya itu atas dasar fikih. Sehingga orang menyebut terkait dengan hadis Bulughul Maram ini bukan hadis, tapi buku fikih gitu. Sementara fikih sunnah itu fikih lalu berdasarkan hadis. Ini bukan fikih tapi ini hadis. Nggak penting bagi kita. Iya. Gitu. Nanti hadis apa ini?
Bulughul maram apa dalil? Boleh juga Ustaz bulughul maram. Boleh nanti. Cuma dari bab apa nanti? Kalau babnya kan karena fikih, jadi yang pertama Banyak, ya. toharoh. Bab toharoh Marah yang melulu pertama. katanya. Bab toharoh itu kan biasanya bab nenamu. Tahu nenamu? Ke rumah Bu Tati itu apa aja dikeluarin. Kalau babnya toharoh suruh bersihin maksudnya. Bersih. Nggak boleh ada sisa gitu. Dikantongin. Bebersih. Iya, bersih. Jadi udah paham tuh anak santri. Oh, ini penting nih kita buka bab toharoh. Ada bungkus. Ya, ada yang lain? Kan, Bu Rina mau itu tuh jawab. Coba. Fauzia mana Bu Fauzia ini? Belum Ustaz. Fauzia udah bosen nanya kayaknya. Iya. Jadi hadis arba'in ini tergantung dari apa namanya yang membahasnya ya Ustaz ya. Karena Jadinya, iya, bagi kita melihatnya hadis arba'in rupanya banyak versi. Iya, tergantung Sesuai yang, redaksi ya Ustaz. iya, sesuai yang nyusun. Dia kumpulin 40. Sementara yang satunya pertama 40 hadis yang berbeda. Urutannya juga beda-beda. Saya lihat, aduh, saya lagi cari syarahnya. Loh, ini beda-beda ini. Iya, gitu. Ya nggak ada masalah. Walaupun sekarang itu di Zaitun Qolan Nabi fil Qur'anil Karim gitu. Kalau khutbah dia, Nabi bersabda di dalam Al-Qur'an, ada mengerikan. Ya. maksudnya apa ya Ustaz, gitu ya? Maksud dia sih saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas sudah menyimpang. Iya. Qolan Nabi fil Qur'anil Karim gitu. Semua didoktrin anak-anaknya gitu. Yang viral itu ya. Jadi, Berani ya Ustaz? bukan dia yang berani. Kayak begitu Allah mengungkap siapa dia gitu. Yang kita ambil pelajaran. Kalau Allah sudah mau mengungkap, maka terjadi apa yang terjadi. Kita menjadi bersyukur. Jadi tahu. Ya atau tidak? Karena tahu, maka kita menjadi perlu bertindak dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak begitu, enggak tahu. Ya atau tidak? Iya. Dan lebih dari itu seolah Allah berkata kepada para kita semua. Tuh, udah aku bukain pintu. Tinggal Silahkan. jihadnya gitu. Iya, silahkan berjuang. Berjuang. Bagi tugas seolah begitu. Kita pengen sekali Allah mengungkap kilometer 50. Ngungkapnya di Duren 3. Ya betul tidak? Yeah. Tuh udah aku buka. Tuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggak usah ragu, kalau sesat aja. Kalau sesat, ya. Kok sesat dibina gitu ya Ustaz ya? Ya berarti apa dong maknanya? Yang bina, yang bina lebih Sesat juga. sesat. Udah Bu, sesama iblis nggak usah saling. Nggak usah saling menyalahkan.
Iya, kita ambil pelajaran. Mana Ini kok lagi nih? ini nggak takut mati gitu ya? Hmm, takut mati kan kata kita. Kata dia, justru dia menjemput mati. Maksud saya begini, keyakinan itu luar biasa. Orang non-muslim yakin benar. Yakin nanti dia dapat surga. Soal keyakinan nggak bisa diargumentasikan. Dan itu bisa hilang kalau muncul dari diri yang bersangkutan. Diri yang bersangkutan tak ada hasrat untuk keluar dari keyakinan yang salah. Apapun dalil, doktrin, rasionalitas yang diberikan, nggak akan bisa mengatasi. Harus dari dirinya sendiri. Kalau begitu keadaannya, ngapain kita nasihatin orang yang sudah tahu? Dia kan sesat karena tahu, bukan karena tidak tahu. Kalau bahasa Al-Quran itu lebih dasar, mimba di ilmin, tuh setelah tahu. Sudah tahu punya ilmu. Ahlul kitab tidak menerima Nabi Muhammad itu karena tahu dia adalah Nabi. Kan susah ngasih tahunya. Orang dia tahu kok. Ada dalam kitab sucinya. Itu yang dimaksud mimba di ilminnya, ayat lengkapnya apa itu. Iya. Ada lagi? Pak Jamal lagi keluar. Iya, udah turun lagi, Ustaz. Iya, katanya kalau sudah selesai boleh ditutup. Nah, saya tutup laptop saya kesetrum ini. Ya baik, Bu Rina nih jadi host ya. Kita sudahi dulu, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, Ustaz. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jazakallah khair, Ustaz. Tutup ya. Bu Rina, Iya, Bu Rina. Iya, tutup ya, saya tutup ya. ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.